Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk tetap menjalankan aktivitas hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi ini, ada baiknya bila kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Satu hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena kakak dan adik pun semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, kemudian saling menyayangi, dan saling tolong-menolong. Jadi seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Simaklah teks cerita berikut ini. Tolong dong salah satu dari kalian bacakan teks ini. Saya, Bu. Oke, Dewi, silahkan. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Oke, baik. Terima kasih, Dewi. Nah, kira-kira kalian mengerti tidak apa yang dimaksud dengan buah tangan dan buah hati pada teks ini? Tidak mengerti, Bu. Oke, bila tidak, jadi maksud dari buah tangan dan buah hati yang terdapat pada teks. Nah, pada kalimat pertama, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Nah, maksud dari buah tangan di kalimat ini yaitu buah tangan adalah oleh-oleh. Jadi, ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin. Lalu pada kalimat terakhir, ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, maksud dari kata buah hati ini adalah anak. Jadi maksudnya ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu rukun. Nah, jadi kata buah tangan dan buah hati tadi merupakan gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Mohon maaf, kata asalnya yang disebut sebagai ungkapan. Oke, lanjut. Kemudian Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, ayo berlatih. Jadi,
Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Jadi 50-an sama dengan 50, mohon maaf, 50-an sama dengan 50. Nah, jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 50-an. Jadi artinya jumlah buku yang ada di sini ada 50 buku. Kemudian di sini terdapat 7 satuan. Jadi maksudnya buku ini ada, bukunya berjumlah 7. Jadi bila dijumlahkan banyak buku ada 57. Lalu kemudian di sini terdapat gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 70-an. Jadi jumlah buku yang ada di sini berjumlah 70 buku. Kemudian yang di bagian kanan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 satuan yang artinya buku yang bagian kanan ini berjumlah 7 buku. Nah, jadi bila dijumlahkan banyak buku ada 77. Nah, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 4 rak buku. Lalu, buku-buku dalam rak tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, jadi mari kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 puluhan tumpukan buku. Artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi rak buku tersebut berisi 100 buku. Lalu ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Jadi di bagian kiri sini terdapat 1 kubus satuan. Lalu di bagian kanannya terdapat kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Nah, jadi kubusnya ada 10 dan digambarkan sebagai 1 kubus puluhan. Lalu kemudian hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, jadi di sini ada kubus puluhan yang berjumlah 10 yang dapat digantikan dengan 1 kubus ratusan. Nah, jadi kubus puluhan yang berjumlah 10 tadi digambarkan dengan kubus satuan ratusan yang di bawah ini ya. Nah, ini ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi bila kita hitung, maka kubusnya berjumlah 100. Lalu ini ada gambar kubus 100-an ditambah 3 kubus puluhan dan 8 kubus satuan. Nah, jadi karena 100-an berjumlah 100, 30-an berjumlah 30, dan 8 satuan berjumlah 8, maka bila dijumlahkan hasilnya adalah 138 dan dituliskan 138. Jadi 138 dibaca menjadi 138. Oke, sudah habis. Nah, anak-anak untuk materi SBDP sudah Ibu kirimkan di grup WA ya anak-anak. Kalian Ibu suruh untuk menyanyikan lagu dan nyanyiannya direkam lalu dikirimkan
ke Ibu ya. Kemudian untuk tugas materi ungkapan dan penjumlahan bilangan dengan perbandingan juga sudah Ibu kirimkan di grup WA. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Mungkin hanya sampai sini dulu ya pembahasan kita untuk pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berikan linknya ada di grup WA, oke? Oke. Nah, Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi presensi dan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Linknya ada di grup WA, oke? Oke. Nah, Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.